Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Advanced Pharmaceutics. Pada topik diskusi kita kali ini, kita akan mendiskusikan yakni terkait dengan desain dan rancangan suatu sediaan parentral. Sediaan parentral sendiri itu adalah suatu sediaan yang mana sediaan ini memiliki proporsi terbesar di dalam pelayanan kefarmasian setelah sediaan padat. Jadi ketika kita di pelayanan kefarmasian, utamanya di rumah sakit, sediaan parentral ini adalah sediaan jumlahnya nomor 2 setelah sediaan padat. Karena ketika kita di pelayanan kefarmasian, sediaan padat itu sediaan yang memiliki kontribusi paling besar proporsinya di dalam pelayanan kefarmasian. Nomor 2 ini adalah sediaan parentral. Oleh karena itu, sediaan parentral ini sangat menarik sekali. Karena apa? Penggunaannya itu tidak bisa digantikan oleh sediaan lainnya. Karena dalam kondisi tertentu kita pasti membutuhkan sediaan parentral. Secara istilah, parentral itu terdiri dari dua kata, para dan enteron. Para yang artinya beside atau selain, kemudian enteron itu intestine atau saluran pencernaan. Sehingga parentral ini bisa diejawantahkan adalah suatu sediaan yang digunakan tidak melalui saluran pencernaan. Tapi di sini sediaannya tidak merujuk pada sediaan topikal. Karena sediaan topikal itu juga bukan sediaan parentral. Akan tetapi sediaan parentral ini mengacu pada penggunaan secara intravena, subkutan, intramuskular, intraderma, intraperitoneal, kemudian beberapa penggunaan lainnya yang memang ditujukan bukan melalui jalur peroral dan bukan topikal. Ada beberapa keuntungan dari sediaan parentral yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, sediaan parentral ini sangat berguna sekali atau bermanfaat untuk pasien yang pada suatu kondisi dia tidak bisa mengkonsumsi obat secara oral. Jadi bukan pediatrik atau geriatrik yang memang dia tidak mau mengkonsumsi obat secara oral, akan tetapi pasien ini pada suatu kondisi dia tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral. Biasanya pasien ini mengalami kondisi pingsan, tidak sadarkan diri, atau memang kondisi pasien ketika diberikan obat secara oral itu malah membahayakan kondisi pasien tersebut. Sehingga obat secara parentral itu merupakan salah satu solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, rapid onset of action. Jadi sediaan parentral itu memiliki onset yang cepat. Onset itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk obat itu mampu menimbulkan efek. Jadi ketika obat diberikan, obat tersebut akan memiliki durasi waktu tertentu sehingga obat tersebut menimbulkan efek. Jarak antara pemberian obat dengan munculnya efek atau kadar obat di atas konsentrasi minimum efektifnya, maka itu disebut dengan onset. Jadi onset ini memberikan gambaran cepat tidak suatu obat itu menimbulkan efek. Oleh karena itu, sediaan yang paling cepat menimbulkan efek adalah sediaan intravena. Obatnya itu diinjeksikan langsung ke pembuluh darah vena kita. Sehingga obat itu disirkulasikan langsung ke seluruh tubuh dan langsung memberikan efek. Oleh karena itu, sediaan intravena ini yang digunakan secara parentral ini memiliki efek yang paling cepat dibanding sediaan lainnya. Kemudian obat yang memiliki bioavailabilitas yang rendah itu sangat cocok sekali kita berikan secara parentral. Kenapa obat memiliki bioavailabilitas yang rendah? Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu terkait dengan bioavailability. Bioavailability ini adalah ketersediaan hayati, artinya kadar obat di dalam sirkulasi sistemik kita. Itu kita sebut dengan bioavailability. Biasanya bioavailability ini menggambarkan persentase dari potensi atau jumlah obat yang diberikan. Artinya,
Kalau bioavailability-nya 80%, kita masukkan obat 100 mg, 80 mg itu masuk ke tubuh kita di sirkulasi sistemik. Artinya obat itu mampu menimbulkan efek ketika obatnya berada di sirkulasi sistemik. Itu yang kita sebut dengan bioavailability. Ada beberapa obat yang memiliki bioavailabilitas yang rendah. Bioavailabilitas yang rendah ini bisa disebabkan yang pertama karena diinaktivasi ketika di saluran pencernaan. Inaktivasi ini bisa disebabkan oleh adanya perubahan pH, adanya enzim-enzim di saluran pencernaan, bisa disebabkan juga gara-gara proses absorpsi yang tidak maksimal, sehingga bioavailability-nya rendah. Yang kedua, obat-obat ini susceptible terhadap reaksi first-pass metabolism. First-pass metabolism ini adalah suatu reaksi metabolisme lintas pertama. Jadi begini, obat ketika masuk di dalam tubuh kita itu ada 4 mekanisme dasar. Yang pertama absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Untuk absorpsi sendiri jelas, dia disebut absorpsi ketika terjadi proses perpindahan obat dari tempat pemberian menuju sirkulasi sistemik. Itu kita sebut dengan absorpsi. Kemudian setelah obat diabsorpsi, obat itu harus didistribusikan ke seluruh tubuh, utamanya ke target aksi obat. Kemudian obat itu akan dimetabolisme untuk mengubah obat yang tadinya aktif menjadi tidak aktif, obat yang tadinya nonpolar atau tidak larut menjadi lebih larut lagi, sehingga akan diekskresikan. Ketika kita mengkonsumsi obat secara oral, obat masuk ke dalam saluran pencernaan kita, diserap, nanti masuk ke pembuluh darah, semua pembuluh darah yang ada di saluran pencernaan itu mengarah ke vena porta hepatica. Vena porta hepatica ini akan membawa aliran darah itu menuju hati. Padahal kita ketahui bahwa hati ini adalah organ yang bertugas utamanya sebagai organ pemetabolisme. Sehingga obat yang dibawa dari saluran pencernaan menuju ke hati tadi pasti kena metabolisme. Padahal obat itu belum diedarkan ke seluruh tubuh. Sehingga kadar obat dalam sirkulasi sistemiknya akan turun. Itu yang disebut dengan first-pass metabolism. Jadi obat sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, obat itu mengalami metabolisme terlebih dahulu. Jadi itu sangat menurunkan efek obat. Oleh karena itu, salah satu strateginya kita berikan secara parenteral ini, intravena. Kenapa? Karena dengan intravena, nanti obat itu tidak perlu dimetabolisme dulu. Obat langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Sehingga kalau kita menggunakan intravena, masuk 100, di dalam tubuh juga 100. Tapi kalau oral masuk 100, belum tentu yang ada di dalam tubuh 100. Bisa 80, 75, 90, 60, 30, tergantung dari obat dan kondisi obatnya. Oleh karena itu, sediaan dengan teknik pemberian secara parenteral ini mampu memberikan profil farmakokinetik yang lebih diprediksi. Jadi, ngefeknya ini habis berapa jam. Kadar obat di dalam tubuh itu berapa jumlahnya. Kemudian ini obatnya ini bisa ngefek setelah berapa lama pemberian, bisa dihitung. Jadi beberapa profil farmakokinetik seperti kadar obat dalam darah, kemudian waktu obat mencapai efek, kemudian obat itu dieliminasi, kecepatan eliminasi obat itu bisa diprediksi dibandingkan penggunaan secara oral. Itu keuntungan selanjutnya. Sehingga untuk beberapa terapi, misalkan terapi antibiotik, terapi obat-obat dengan indeks terapi yang sempit, itu lebih terprediksi atau terkontrol proses terapinya dibandingkan penggunaan secara oral. Kemudian, sediaan secara parenteral ini bisa kita hantarkan atau bisa kita berikan itu secara langsung pada jaringan yang dituju. Misal jaringan kita yang
rusak itu di daerah tertentu, ya bisa obatnya langsung kita berikan di situ. Contoh konkretnya, ketika sendi kita sakit. Ketika sendi sakit, otomatis karena kehabisan minyak sendi, berarti kita perlu berikan minyak sendi. Pemberian minyak sendi secara oral itu bahkan nanti absorpsinya sangat terbatas sekali. Apalagi yang sampai masuk ke jaringan minyak sendinya. Oleh karena itu, ketika kita berikan obat secara intraartikular, nanti obat itu akan memudahkan langsung masuk ke minyak sendinya. Sehingga obat ini langsung tertarget di jaringan yang memang membutuhkan terapi tersebut. Contoh lain, misal ada cancer. Ya, ada cancer. Contoh lain, misal ada cancer ya. Kemudian kita pengen terapi dengan obat cancer. Yang kita inginkan obatnya jangan sampai menyebar ke seluruh tubuh. Ya sudah, kita injeksikan obat itu di bagian yang terkena cancer. Kemudian kita aktifasi obat tersebut sehingga sel yang rusak hanya sel-sel yang dekat dengan tempat pemberian atau target aktivasinya. Itu contoh target pada organ-organ tertentu. Sehingga ini bisa digunakan untuk meminimalisasi efek samping. Jadi ketika obat didistribusikan ke seluruh tubuh, maka obat itu juga akan menimbulkan potensi efek samping yang lebih tinggi. Berbeda dengan kita targetkan pada jaringan tertentu saja. Sehingga obat itu akan beraksi pada tempat yang tepat. Keuntungan selanjutnya, obat ini sangat bermanfaat sekali, utamanya untuk penggunaan kondisi emergensi. Karena pada kondisi emergensi jelas sekali pasien tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi obat selain oral. Jadi pasiennya ini misalkan pada kondisi pingsan atau kejang-kejang. Kalau kejang-kejang sukar juga memberikan obatnya karena dia banyak gerak. Harus ada teknik khusus. Akan tetapi pemberian secara parenteral ini merupakan pemberian secara first line. Utamanya selain pada kondisi emergensi, pada kondisi akut pun itu pemberian parenteral itu sangat disarankan. Bahkan ada beberapa obat-obat yang memang disetting atau didesain untuk pengobatan emergensi. Jadi ada emergency kit. Ada obat-obat khusus yang biasanya diletakkan di UGD, unit gawat darurat, itu ada kotak emergency kit. Ada isinya obat-obat life saving. Ada contohnya adrenalin. Jadi ketika ada pasien yang datang ke IGD, denyut jantungnya sudah lemah, kemudian kondisinya sudah memang antara tertolong dan tidak itu 50-50, itu diberikan adrenalin atau epinefrin. Maka nanti denyut jantungnya akan relatif lebih meningkat sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Itu adalah penggunaan pada kondisi emergensi. Akan tetapi penggunaan ini juga tidak terbatas pada emergensi saja. Biasanya digunakan untuk perawatan pasien yang ada di rumah sakit. Kenapa demikian? Karena profil farmakokinetiknya sudah bisa diprediksi. Efeknya lebih jelas dan efeknya lebih cepat. Makanya digunakan pada terapi di rumah sakit. Kalau rawat jalan biasanya menggunakan sediaan non-parenteral karena tidak membutuhkan peralatan dan teknik khusus, bahkan orang khusus dalam proses pemberiannya. Kemudian sediaan parenteral ini bisa juga diaplikasikan untuk penghantaran sustained release, artinya lepas pelan-pelan. Bahkan bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Contohnya adalah sediaan implan. Ibu-ibu yang tidak pengen hamil itu biasanya memakai implan yang ditanam di dalam tubuh, itu sediaan parenteral. Jadi tidak hanya tablet saja yang bisa dirancang dan didesain untuk lepas lambat, akan tetapi sediaan parenteral pun juga bisa didesain dan dirancang untuk sediaan lepas lambat. Selain itu, sediaan parenteral itu juga bisa kita manfaatkan sebagai nutrition parenteral administration. Artinya pemberian nutrisi secara parenteral. Karena ada pasien yang memang tidak bisa mengkonsumsi makanan, tapi tubuh dia itu membutuhkan nutrisi seperti pasien yang koma.
Sehingga nutrisi ini bisa kita suplai secara parentral. Artinya nanti kita berikan nutrisi, kita berikan pemberian melalui infus intravena. Nutrisi yang dirancang tadi sesuai dengan kebutuhan pasien tentunya. Oleh karena itu, pemberian nutrisi parentral ini biasanya juga kita gunakan untuk pasien-pasien yang memang kondisinya di rumah sakit itu kekurangan nutrisi atau nutrisi-nutrisi tertentu. Misalkan kurang albumin, atau kurang protein, atau kurang lemak, bisa kita berikan secara parentral. Itu tadi adalah beberapa keuntungan sediaan parentral yang bisa kita diskusikan. Kemudian ada beberapa kerugian atau tantangan sediaan parentral yang perlu kita diskusikan lagi. Yang pertama jelas, sediaan parentral tadi karena sediaannya dimasukkan ke dalam tubuh, maka sediaan ini harus steril. Jadi konsep sterilitas ini perlu kita pahami ya, bahwa tidak semua sediaan farmasi itu steril. Hanya sediaan-sediaan tertentu yang steril. Contoh yang steril adalah infus, injeksi. Artinya sediaan yang langsung masuk ke dalam tubuh kita itu harus steril. Steril di sini itu mengandung makna dia bebas dari mikroba, baik mikroba hidup ataupun mikroba mati. Itu adalah sediaan steril. Berbeda dengan sediaan non-steril. Contoh sediaan non-steril itu tablet, sirup, kapsul, suspensi, emulsi, eliksir, itu adalah sediaan non-steril. Kenapa dia non-steril? Karena memang tidak ada proses sterilisasi di situ. Dan sediaan non-steril ini bukan bebas mengandung mikroba, tidak. Dia mengandung mikroba, ada batasan tertentu yang dipersyaratkan. Kemudian ada mikroba-mikroba patogen tertentu yang memang dilarang mutlak. Berbeda dengan sediaan steril, itu mutlak tidak boleh ada mikrobanya, baik mikroba patogen ataupun non-patogen. Oleh karena itu, dalam merancang atau membuat suatu sediaan steril, otomatis kita membutuhkan kontrol kualitas yang ketat. Kontrol kualitas yang ketat ketika produksi sediaan steril ini, otomatis kita membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga sediaan steril ini pasti harganya lebih mahal dibandingkan sediaan non-steril. Karena kontrol kualitasnya sangat ketat. Kenapa kalau ada mikroba itu masuk ke dalam tubuh kita, nanti langsung bisa berkembang mikrobanya. Kalau kita konsumsi oral, banyak sekali proteksi terhadap mikroba di tubuh kita. Oleh karena itu, harga yang mahal ini juga dibayarkan sebenarnya dengan beberapa keuntungan yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian tantangan atau kerugian selanjutnya yakni sediaan steril ini membutuhkan pertama peralatan khusus, alat khusus, dan teknik khusus ketika kita menyiapkan dalam artian compounding ataupun memberikan sediaan steril tersebut. Kita contoh ambil kasus dulu ya, untuk proses penyiapan ya pada waktu compounding. Itu kita membutuhkan alat yang namanya biosafety cabinet. Yang di dalam biosafety cabinet tersebut ada laminar airflow-nya. Itu adalah udara bersih yang disaring dengan HEPA filter, efisiensinya 99,99%, sehingga udara yang keluar itu bersih dan steril, bebas dari partikel dan mikroba. Sehingga ketika kita meracik suatu sediaan steril, itu harus berada di dalam BCS tersebut. Dan tidak hanya di dalam BCS, tapi attitude serta perilaku kita itu diatur sangat ketat sekali ketika kita menggunakan BCS. Jadi tidak boleh gerak sembarangan, kemudian ketawa-tawa itu nggak boleh. Sangat terbatas sekali ketika kita meracik sediaan steril. Begitu juga ketika kita memberikan sediaan steril, tidak mungkin sediaan itu langsung ditempelkan ke tubuh kita masuk, tidak. Kita membutuhkan, biasanya kita gunakan siring atau split injeksi untuk memberikan obat itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan tidak mungkin juga kita memberikan secara sendiri. Otomatis kita juga butuh teknik khusus. Teknik ini biasanya bukan dari kita sendiri yang memberikan, tapi ada orang lain yang memang sudah expert, misalkan perawat, yang memang dia sudah terbiasa dan terlatih, serta memiliki kewenangan dan kompetensi untuk memberikan obat secara parentral.
Oleh karena itu, perlu kita perhatikan terkait dari beberapa persyaratan ini, baik peralatan, kemudian teknik dalam pemberian sediaan parenteral, karena membutuhkan teknik khusus dan peralatan khusus. Artinya, teknik dan peralatan ini juga harus kita bayar lagi, sehingga itu memberikan beban kepada pasien yang lebih. Selain dari obatnya yang mahal, ada teknik khusus sama alat khusus, itu juga memberikan beban biaya kepada pasien lagi terkait dengan sediaan parenteral. Kemudian sediaan parenteral ini memiliki potensi yang tinggi juga, itu menimbulkan rasa sakit. Kenapa? Ketika kita memberikan sediaan parenteral, otomatis kita merobek jaringan tubuh kita. Kalau jaringan tubuh terobek, otomatis timbul trauma. Trauma ini yang menyebabkan rasa sakit. Jadi ketika terjadi perobekan jaringan, maka bisa juga menimbulkan reaksi inflamasi. Beberapa mediator inflamasi akan terbentuk sehingga menimbulkan rasa sakit. Bahkan penggunaan secara parenteral yang tidak pas dan tidak tahu tekniknya itu bisa merusak jaringan tertentu, misal jaringan saraf. Makanya rasa sakitnya sangat luar biasa sekali. Bisa juga penggunaan secara parenteral ini menimbulkan beberapa kemungkinan, misal sepsis, infeksi, cairan yang berlebih karena kelebihan cairan. Jadi beberapa jalur pemberian itu terbatas sekali volume pemberiannya. Kita diberikan berlebih nanti bisa berbahaya juga. Bisa juga embolisme. Embolisme itu ada udara, gelembung udara yang terjebak di dalam injeksinya sehingga masuk ke dalam tubuh, nanti bisa menyumbat pembuluh darah kapiler sehingga bisa pecah pembuluh darah kapilernya. Itu kita sebut dengan embolisme. Makanya ketika perawat sebelum memberikan injeksi ke tubuh kita, jarumnya dikeataskan, kemudian disentil-sentil itu dipukul-pukul ringan. Nah, itu tujuannya agar gelembung udaranya hilang. Kemudian bisa juga menimbulkan extravasation atau thrombophlebosis. Itu adalah beberapa kemungkinan yang mana kemungkinan ini bisa juga muncul dan sering muncul kalau memang diberikan oleh orang yang tidak ahlinya. Kemudian tantangan atau kerugian yang sangat fatal sekali yakni ketika kita sudah salah dalam pemberian obat, utamanya dosis, atau bahkan obatnya salah. Itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi efeknya. Berbeda dengan sediaan oral, misalkan salah minum obat ya tinggal dimuntahkan. Kalau memang masih dalam fase absorpsi ya kita hambat absorpsinya. Kalau di fase distribusi ya bisa kita hambat. Tapi ketika kita berikan intravena, distribusinya sudah tidak bisa kita hambat. Karena obatnya masuk semua dan langsung terdistribusikan. Berbeda dengan sediaan oral, distribusinya itu waktunya bertahap. Sehingga waktu menimbulkan efeknya itu cepat sediaan parenteral. Oleh karena itu penggunaan sediaan parenteral kalau sudah salah ataupun salah dalam pemberian obat ya sudah, wassalam. Karena sangat fatal sekali. Dan sudah banyak juga laporan terkait dengan salah pemberian obat di jalur parenteral. Harusnya diberikan bupivalkain, malah ada yang injeksi tranexamat. Bahkan diinjeksinya intraspinal. Intraspinal itu di sumsum tulang belakang. Langsung pasiennya itu tidak sadarkan diri dan bablas, biasanya begitu. Karena memang pemberian secara intravena ini harus berhati-hati. Kita harus lihat obatnya harus benar, dosisnya juga harus benar, cara pemberiannya juga harus benar. Obat benar, dosis benar, cara pemberian salah ya sudah juga berbahaya. Oleh karena itu tantangannya sangat besar sekali. Kemudian ini bisa meningkatkan morbiditas ketika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Utamanya ini biasanya kita gunakan jarum suntik yang mana diberikan secara intravena, nanti bisa merusak jaringan pembuluh darahnya. Oleh karena itu ketika diinfus di rumah sakit, itu biasanya kalau dalam jangka waktu yang lama, jarum infus itu akan dipindah-pindah.
tangan kanan misalkan. Oh, sudah mampet, pindah ke tangan kiri. Sudah mampet, kaki kanan. Sudah mampet, kaki kiri. Dan seterusnya, muter terus sampai nanti dipindah-pindah terus. Karena kalau pada posisi tangan kanan terus dan tidak diubah-ubah, nanti bahaya. Oleh karena itu, perlu kita waspadai dan beberapa kerugian ini bukan menjadi suatu hambatan. Akan tapi ini tantangan bagi seorang farmasis. Bagaimana cara mendesain dan merancang obat agar lebih safety, efektif, dan acceptable. Setelah dari keuntungan dan kerugian, kita berbicara terkait dengan critical quality attribute dari sediaan parentral. Yang pertama, sediaan parentral ini karena tadi kita sebut dengan sediaan steril. Steril ini baik dari mikroba, tapi ada persatan lain dari impurity-nya. Impurity itu adalah pengotor. Sehingga ketika kita membuat suatu sediaan steril, itu membutuhkan bahan dengan level purity yang lebih tinggi. Atau bisa juga kita gunakan bahan dengan purity farmaseutis, tetapi pada kondisi-kondisi khusus. Ini bukan hanya bahan aktif ya, tetapi bahan aktif dan bahan tambahan. Jadi di farmasi itu ada beberapa grade bahan. Ada grade bahan itu teknis, artinya grade bahan teknis itu standarnya itu ya teknis. Tidak ada standar khusus, tetapi bahan itu secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan itu bahan yang dituju, itu bahan teknis. Kemudian setelah bahan teknis ini kita purifikasi dan masuk standar farmakope atau kompendia, itu kita sebut dengan derajat farmaseutis atau pharmaceutical grade. Nanti pada kondisi-kondisi khusus atau kebutuhan khusus, misalkan parenteral, ada persyaratan, misalkan bebas endotoksin atau bebas bakteri. Nanti masuk dalam parenteral grade. Misalkan untuk analisis dimurnikan lagi, nanti bisa masuk untuk analisis. Jadi grade-grade bahan itu macam-macam. Ada teknis grade, pharmaceutical grade, analytical grade, spektroskopi grade, NMR grade, dan grade-grade lain-lainnya tergantung dari tujuan penggunaan. Jadi semakin persyaratannya semakin ketat, ya otomatis bahan tersebut semakin murni, begitu intinya. Artinya parenteral grade ini membutuhkan persyaratan khusus. Biasanya tingkat kadar yang sangat tinggi, kemudian bebas dari mikroba ataupun endotoksin. Endotoksin itu adalah fragmen dari bakteri, utamanya gram negatif, yang mana kalau endotoksin ini masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan tubuh kita jadi demam. Makanya sediaan parenteral tidak boleh ada endotoksinnya. Kemudian dalam merancang atau mendesain suatu sediaan parenteral, kita harus pahami bahwa sediaan parenteral itu harus mengandung jumlah bahan dan bahan itu harus sesederhana mungkin. Karena apa? Karena tidak boleh bahan parenteral ini atau sediaan injeksi ini mengandung pewarna. Oh, biar nanti ketika diinjeksikan, biar pasien suka, saya beri warna yang belang-belang, biar pasiennya seneng. Tidak bisa. Biar diinjeksikan rasanya manis, kita berikan sukrosa. Ya nggak bisa. Karena ini tidak dirasakan. Jadi, kalau bisa hanya obat dan air, kalau bisa ya. Tapi, obat itu kadang memiliki tantangan tersendiri. Oh, mudah rusak karena teroksidasi ditambah antioksidan, tidak bisa larut ditambah kosulfen, dan lain-lain. Intinya, pada beberapa sediaan parenteral itu desain dan rancangannya sesederhana mungkin dengan jumlah komponen eksipien seminimal mungkin. Jadi kalau bisa obat dan pembawanya air tentunya. Itu adalah quality attribute yang selanjutnya. Kemudian dia harus memiliki kondisi stabilitas fisik dan kimia yang bagus. Artinya, dia harus dipertahankan kondisi stabilitas chemicalnya. Untuk stabilitas fisik, ya tergantung dari packagingnya. Jadi tidak boleh sediaan parenteral kok peyok terus bocor, ya tidak boleh. Sediaan parenteral sekali bocor, sudah dia tidak boleh digunakan karena dia sudah terkontaminasi. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan sediaan parenteral, kita harus cek terlebih dahulu. Utuh tidak wadahnya ini.
Kalau tidak utuh ya jangan digunakan. Itu sudah terkontaminasi. Untuk stabilitas secara kimia, biasanya obat-obat itu bisa rusak melalui jalur oksidasi, yakni dirusak oleh oksigen, fotolisis dirusak oleh cahaya, hidrolisis dirusak oleh air, maka harus kita sesuaikan. Apa yang disesuaikan? Stabilitasnya. Misal fotolisis itu nanti kita kemas dengan wadah amber glass. Amber glass itu wadah yang berwarna coklat. Itu berfungsi untuk menangkal sinar UV sehingga UV-nya tidak merusak sediaan kita. Bisa juga kita rancang bebas oksigen, kita bubbling dengan nitrogen. Nanti isinya, jadi ngisi wadah sediaan itu tidak mungkin penuh ya. Biasanya 90% terisi, nanti yang 10% itu kita isi nitrogen. Kalau rusak melalui jalur hidrolisis, kita atur pH-nya. Karena konsep rusak hidrolisis itu tergantung dari pH. Oleh karena itu, beberapa kerusakan tadi bisa kita tangani sebenarnya kalau kita paham terkait obat kita atau bahan aktif kita rusak melalui jalur apa. Kemudian sediaan kita itu membutuhkan closure container system yang apa? Tidak boleh wadah kita itu mengelupaskan atau melepaskan komponen ke dalam sediaan. Karena banyak sekali wadah-wadah di farmasi itu komponen dalam wadah itu lepas kesediaan. Itu tidak boleh. Selain itu, harus dijamin juga integritas dari closure container sistemnya. Tidak boleh sama sekali bocor. Kalau bocor, dia sudah tidak steril lagi. Kalau tidak steril, ya tidak boleh kita gunakan. Oleh karena itu, penggunaan sediaan steril ini harus kita waspadai. Ada bocor atau tidak. Kalau bocor ya tidak boleh kita gunakan. Kemudian beberapa sediaan steril itu bebas pirogen. Pirogen itu adalah endotoksin yang tadi ya, bagian dari fragmen bakteri gram negatif itu ada proteinnya, di mana protein ini kalau masuk ke dalam tubuh kita bisa berikatan membentuk hapten, kemudian bisa menimbulkan reaksi panas. Jadi nanti timbul demam, itu tidak boleh. Jadi bebas pirogen. Kemudian kita juga harus pahami toleransi injeksi. Artinya begini, tempat-tempat menginjeksi itu ada toleransi baik volume juga lama pemberian. Oleh karena itu harus kita waspadai. Misal subkutan kita berikan 100 ml ya tidak bisa. Ketika penggunaan atau pemberian dalam jumlah volume yang banyak kita berikan secara intravena. Jadi setiap pemberian itu nanti ada tujuannya sendiri-sendiri. Nanti akan kita bahas jalur-jalur pemberian obat secara parenteral. Kemudian untuk dosis dan pemberian sediaan intravena, itu dosis dan pemberiannya harus detail. Kenapa? Karena untuk dosis itu jelas sekali tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau kurang jelas tidak akan ngefek, kalau lebih bisa toksik karena efeknya tidak bisa kembali atau kita sebut dengan irreversible effect. Kemudian untuk pemberian instruksinya juga harus detail, harus jelas. Diberikan kapan, diberikan di mana, lewat apa, siapa yang memberikan harus jelas. Karena salah pemberian saja dosisnya benar bisa menyebabkan efek yang fatal. Contoh, suspensi steril yang harusnya diberikan secara intramuskular, diberikan secara intravena. Bisa jadi dia menyumbat pembuluh darah kapiler. Sehingga efeknya ditimbulkan ya fatal juga. Oleh karena itu harus kita perhatikan beberapa hal-hal detail tersebut. Utamanya ketika kita mencampur atau meracik sediaan steril menjadi IV admixture. Kita harus cek kompatibilitasnya dengan obat lainnya atau dengan pembawa lainnya. Harus kita cek. Jangan sampai nanti ketika kita campurkan ada inkompatibilitas. Obatnya mengendap, bahaya sekali. Kalau terjadi endapan di dalam sediaan steril, nanti bisa menyumbat pembuluh darah kapiler. Oleh karena itu, beberapa critical quality attribute ini harus benar-benar diperhatikan dalam rangka apa? Memberikan jaminan keamanan, efektivitas, dan kenyamanan ketika obat itu diberikan secara parenteral.
Setelah berbicara terkait dengan keuntungan, kerugian, kemudian kita akan mendiskusikan yakni jalur pemberian obat secara parenteral. Yang pertama jelas, ini pemberian dengan rute terbanyak yang diaplikasikan, yakni rute intravena. Rute intravena ini memiliki keuntungan yakni absolute bioavailability. Bioavailabilitasnya absolut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masuk 100, ya di dalam tubuh juga 100. Itu namanya bioavailabilitas absolut. Lawannya absolut itu relatif. Jadi kalau masuk 100, yang di dalam sirkulasi sistemik belum tentu 100. Itu namanya bioavailabilitas relatif. Oleh karena itu, biasanya sediaan dengan intravena ini, kadar obat di dalam darahnya buat mengukur bioavailabilitas relatif. Kemudian ini sangat tepat sekali terhadap konsentrasi yang diinginkan. Misal pengennya 10 mikrogram per mililiter. Kita berikan obat ya bisa saja nanti mendekati 10 mikrogram per mililiter. Biasanya sediaan intravena ini digunakan di rumah sakit jelas ya. Karena tidak memungkinkan kita menggunakan intravena di rumah. Apalagi digunakan sendiri tidak memungkinkan sekali. Oleh karena itu, pemberian intravena ini biasanya di rumah sakit. Yang mana pemberian ini sangat cepat sekali. Jadi sangat cepat ini sangat cepat efeknya. Jadi ini paling cepat efeknya dibanding sediaan lainnya. Karena masuk langsung ke pembuluh darah. Kemudian sediaan intravena ini bisa kita berikan dengan obat SVP. SVP itu small volume parenteral. Atau LVP, large volume parenteral. Artinya sediaan intravena ini bisa digunakan untuk sediaan dengan volume kecil atau volume besar. Volume kecil itu yang kurang dari 100 mili, volume besar itu yang lebih dari 100 mili. Artinya tidak terbatas oleh jumlah cairan yang diberikan. Berbeda dengan rute-rute lainnya. Akan tetapi, penggunaan secara intravena ini bisa menimbulkan depot. Jadi pemberian obat secara intravena ini pada organ-organ tertentu itu mampu menimbulkan efek toksik. Seperti pada paru-paru, jantung, ginjal. Kenapa demikian? Karena terjadi perfusi darah yang sangat tinggi sekali di daerah organ-organ tersebut. Itu bisa memacu atau menimbulkan reaksi toksisitas. Oleh karena itu, ini perlu diperhatikan terkait toksisitas di paru-paru, ginjal, dan jantung. Karena obat itu akan banyak terdepot atau terperfusi di daerah organ-organ tersebut. Jadi itu rute pertama, rute intravena merupakan rute utama ketika pemberian obat secara parenteral. Kemudian rute pemberian selanjutnya yakni intramuskular. Intramuskular ini sangat cocok untuk larutan, suspensi, emulsi, serbuk rekonstitusi, dan formula berbasis lipid serta koloidal suspension. Tapi untuk yang intravena tadi hanya yang berbentuk larutan. Jadi hanya yang terlarut yang boleh diinjeksikan di intravena. Akan tapi ada beberapa sediaan seperti microemulsion atau nanoemulsion itu bisa kita berikan secara intravena. Akan tapi ketika sediaan kita ada partikel-partikel seperti suspensi itu lebih cocok diberikan secara intramuskular. Biasanya rute pemberian secara intramuskular itu menjadi alternatif ketika tidak bisa obat itu diberikan secara intravena. Jadi diberikannya secara intramuskular. Sehingga obat ini juga memiliki keterbatasan ketika diberikan secara intramuskular. Nanti onsetnya itu akan tertunda 15-30 menit. Karena obat mengalami absorpsi dari jaringan otot menuju ke sirkulasi sistemik. Jadi nanti obat akan terdepot di jaringan otot, kemudian akan terabsorpsi ke sirkulasi sistemik. Kenapa saya sebut absorpsi? Karena absorpsi itu adalah proses perpindahan dari obat
dari tempat pemberian menuju sirkulasi sistemik. Kalau diberikan di jaringan otot pindah ke sirkulasi sistemik, maka dia juga termasuk proses absorpsi. Oleh karena itu, ini bisa terjadi gradasi kadar obat di dalam jaringan. Akan tapi ini bisa menimbulkan efek dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, pada pemberian secara intramuskular ini umumnya nanti obat akan terdepot, membentuk suatu depot atau obat terkonsentrasi tinggi. Kemudian obat itu akan berdifusi dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik kita melalui pembuluh darah. Pemberian secara intramuskular ini biasanya dapat menyebabkan jadi kerusakan jaringan dan kerusakan otot karena dalam sekali nusuknya. Jadi cara pemberiannya sampai ke jaringan otot sehingga bisa merusak jaringan otot dan jaringan saraf. Oleh karena itu pemberian intramuskular ini biasanya akan menimbulkan efek rasa sakit yang relatif besar rasa sakitnya dibanding pemberian intravena. Kemudian rute pemberian selanjutnya yakni subkutan. Subkutan itu memiliki onset yang lebih rendah atau lebih lama dibandingkan intramuskular ataupun intravena. Karena subkutan itu diberikan di jaringan lemak. Subkutan itu di jaringan lemak. Jadi intramuskular tadi di jaringan otot, subkutan di jaringan lemak. Untuk subkutan sendiri biasanya lebih bebas atau lebih meluas ya pemberiannya dibandingkan dengan intravena. Hampir sama dengan intramuskular, akan tetapi di sini lebih terbatas volumenya. Jadi volume yang diberikan itu lebih sedikit dibandingkan intramuskular. Kemudian biasanya kalau timbul rasa sakit ketika proses injeksi bisa kita pijit-pijit ringan di daerah tempat injeksi. Jadi ketika pemberian obat secara subkutan, itu bisa kita tingkatkan absorpsi obatnya melalui proses pemijitan ringan. Itu adalah strategi saja ketika pemberian obat secara subkutan. Kemudian rute selanjutnya yakni intradermal route. Intradermal route ini biasanya diberikan di epidermis bagian atas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini untuk melakukan pengujian alergenik atau tes hipersensitif. Jadi ada tidak reaksi hipersensitif ketika akan diberikan suatu obat. Jadi ini adalah tujuannya untuk diagnostik. Kenapa? Karena reaksi hipersensitivitas itu bahaya sekali. Apalagi obat-obat tersebut diberikan secara intravena. Timbul reaksi hipersensitivitas. Maka bisa timbul namanya shock anafilaksis. Shock anafilaksis ini sangat berbahaya karena sifatnya sistemik ke seluruh tubuh. Dan bahkan ini bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, sebelum diinjeksikan obat-obat tertentu yang mampu membentuk hapten berikatan dengan protein membentuk hapten, maka obat ini harus diuji tes alerginya. Oleh karena itu, di rumah sakit ketika akan diberikan antibiotik, kadang antibiotik dites dulu, kemudian dilingkari, dicoret-coret tulisannya apa. Itu kita sebut dengan tes alergi atau allergenic test. Itu biasanya menggunakan rute intradermal. Dan yang disuntikkan relatif sedikit sekali, biasanya 0,05 mili. Tujuannya hanya melihat ada tidak reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas yang terjadi ketika obat ini diberikan. Jadi obat itu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap setiap orang. Misalkan diberikan injeksi ceftriaxone yang orang A tidak masalah, yang orang B alergi bisa. Oleh karena itu, agar mencegah reaksi shock anafilaksis tadi, maka dites alergenik dulu menggunakan pemberian rute intradermal. Ini untuk absorpsinya, ini sangat terbatas sekali, akan tetapi laju absorpsinya ini lebih cepat dibanding subkutan karena daerah dermal itu biasanya memiliki jaringan yang kadar airnya lebih tinggi dibanding subkutan. Subkutan itu lemak, jadi semua akan terdepot di jaringan lemak. Oke, pada pemberian alergenik sama ya, biar mempercepat aksinya bisa dipijit-pijit ringan untuk mempercepat munculnya efek alergenik itu. Tapi kadang jarang juga sih habis disuntik ditinggal dulu, nanti dicek ada kemerahan tidak. Kalau alergenik ya sudah kita ganti obatnya. Begitu. Kemudian selanjutnya ini adalah rute pemberian
intratekal dan intraepidural. Yang intratekal itu dikodekan dengan kode A, yang epidural itu dikodekan dengan kode B. Umumnya intratekal ini ditujukan ke cairan cerebrospinal. Biasanya ini digunakan untuk obat-obat yang digunakan untuk anestesi. Ketika operasi patah tulang bagian kaki ya, itu diinjeksinya melalui jalur intratekal. Jadi intratekal itu disuntikkan di tulang belakang kita. Jarumnya panjangnya hampir 1,5 jari kita. Jadi panjang banget, sekitar 10 sentian jarumnya itu. Kemudian nanti biasanya dihitung beberapa ruas, saya lupa, karena saya juga pernah disuntik intratekal ini. Nah, biasanya dokter spesialis anestesi yang akan menginjeksi ini. Dihitung berapa ruas, kemudian disuntikan anestesi. Bisa bufivalkain yang paling banyak digunakan itu. Makanya kemarin ada kasus salah obat itu diberikan, harusnya bufivalkain, diberikan asam tranexamat di intratekal. Efeknya fatal sekali, langsung bablas pasiennya. Biasanya intratekal ini akan masuk ke jaringan cerebrospinal ya, jadi ke otak, nanti otomatis tidak cocok sekali ketika obat ini kondisinya di plasma itu tinggi. Jadi harus berhati-hati ketika menyuntikkan intratekal ini. Tadi intravena aja harus hati-hati, apalagi intratekal yang nanti masuk ke cairan cerebrospinal. Kemudian obatnya jelas harus isotonis. Isotonis itu syarat utama ya, sebenarnya tidak hanya di intratekal sih. Beberapa sediaan intravena, kemudian intramuskular, kemudian subkutan, baik sediaan parentral itu harus memiliki syarat yang pertama isotonis. Iso itu sama, tonis itu tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosisnya harus sama antara obat dan cairan tubuh. Isohidris, iso itu sama, hidris itu pH. Jadi sedapat mungkin pH-nya sama dengan pH tubuh. pH tubuh 7,4 dan tidak boleh pakai bahan pengawet. Jadi sediaan steril itu tidak boleh pakai pewarna, pemanis, pengawet, tidak berguna. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Beberapa sediaan, terutama sediaan intratekal ini digarisbawahi. Harus isotonis, harus isohidris, dan tidak boleh menggunakan pengawet. Itu yang paling penting. Kemudian rute selanjutnya yakni intraartikular. Intraartikular ini biasanya digunakan untuk treatment osteoartritis yang disebabkan karena sendinya, minyak sendinya kurang. Ini pemberiannya minyak sendi diinjeksikan ke jaringan sinovial. Jadi ke cairan sinovialnya itu diinjeksikan minyak sendinya. Jadi minyaknya itu ditambah di situ, otomatis ini membutuhkan teknik khusus dan orang yang memang sudah ahli. Jadi dibandingkan dengan intravena, intramuskular, subkutan, ini lebih susah dibandingkan beberapa rute yang sudah kita diskusikan tadi. Ini hampir sama susahnya lah dengan intratekal begitu, karena memang beberapa organ-organ tertentu seperti sendi itu khusus juga, dan ini banyak sekali ketika orang yang sudah lanjut usia, minyak sendinya sekresinya kurang dan kurang gerak, maka akan bisa terjadi osteoartritis, rasanya sakit sekali dan bahkan tidak bisa jalan. Oleh karena itu, intraartikular rute ini sering juga diaplikasikan untuk terapi osteoartritis yang disebabkan karena sendinya kering. Jadi pelumasnya tidak ada, diberikan pelumas begitu. Kemudian rute yang selanjutnya yakni intraokular, ini jarang sekali digunakan karena hanya orang-orang yang sangat terlatih dan resikonya juga sangat tinggi sekali. Jadi bisa diberikan melalui intraarterial chamber, intravitreal, atau intraretrobular. Biasanya ini digunakan untuk terapi ya di mata ya, jelas ya. Yang jelas penggunaan ini secara ekstrim, jadi harus membutuhkan perhatian secara khusus dan sangat-sangat khusus. Kemudian harus tepat dan cara pemberiannya. Ini kebablasan jarumnya setengah mili saja, bahaya sekali. Oleh karena itu harus berhati-hati dan cairannya juga harus terbatas. Demikian tadi beberapa yang bisa kita diskusikan terkait dari rute pemberian dan beberapa keuntungan, kerugian, serta quality critical attribute dari sediaan parentral. Nanti kita akan berlanjut di bagian kedua, yakni desain dan rancangan sediaan steril bagian 2.
terkait dari formulasinya, bentuk sediaan, dan macam-macamnya. Demikian diskusi kita, semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.